Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini video pertama aku ya buat dalam kondisi seperti ini. Ini sih lebih kesannya seperti sharing session ya. Namanya ya waktu untuk sharing gitulah. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Kenalin, nama aku Mahmudin. Sekarang aku masih kuliah di Politeknik Negeri Bandung di teknik listrik. Apa ya, kita bakal di video ini kita bakal sedikit cerita mengenai pengalaman aku kuliah di Politeknik. Karena bisa dibilang ya, ini bukan rahasia lagi, bisa dibilang banyak dari kita semua itu di Indonesia itu masih masih belum familiar ya dengan politeknik gitu. Orang-orang biasanya lebih tahu universitas, jadi kalau presentasinya itu lebih tahu universitas, institut daripada politeknik itu sendiri. Terus kayak apa sih kuliah di politeknik yang aku rasain gitu ya. Yang aku rasain sih bisa dibilang kayak sekolah biasa. Politeknik itu kayak sekolah pada umumnya. Cuman ya bisa kalian udah tau lah kalau kalian searching, cari-cari di Google itu emang dari segi pengajarannya ya itu lebih banyak ke praktek daripada teorinya, presentasinya. Karena kan kita dituntut untuk habis lulus kita tuh kerja seperti itu. Terus ya itulah yang paling kerasa banget gitu. Terus yang pertama dari jalur masuk ya. Kita bahas dari jalur masuk Politeknik Negeri. Pada tahun aku 2018 itu jalur masuk Politeknik Negeri itu dari pertama jalur undangan biasa. Kalau di universitas ada SNMPTN, di di Politeknik juga ada SMPN kalau nggak salah ya. Terus itu mekanismenya menggunakan sistem rapot, pakai nilai rapot tanpa tes. Yang kedua itu ada UMPN. UMPN ujian masuk Politeknik Negeri itu kayak SBMPTN lah gitu. Cuman kalau menurut aku pribadi, aku kan ikut SBM dengan UMPN itu grade-nya itu tingkat kesulitannya lebih sulit SBM daripada UMPN. Lalu terakhir kalau di universitas ada ujian mandiri, Politeknik juga ada ya di jalur ketiga yaitu ujian mandiri. Tapi untuk sekarang itu tahun ini itu digabung semua ya. Kalau menurut aku tuh digabung itu bagus ya. Jadi Jadi bagi anak SMA, SMK yang ikut SNMPTN itu pilihannya ada Politeknik juga. Jadi image mengenai Politeknik dan universitas itu berbeda, walaupun memang sejatinya berbeda ya dalam banyak hal gitu. Tapi kan sama-sama dinaungi oleh Kemdikbud gitu loh. Harusnya sih sama gitu. Itu benar-benar bagi aku tuh itu masukan yang bagus gitu loh, dimasukkan di jalur yang sama, jadi nggak ada perbedaan lah gitu. Jadi yang dibedain itu negeri sama kedinasan seperti itu. Terus mengenai isi dari Politeknik, kalau di universitas itu kan dari ketua prodi ke fakultas. Nah, kalau di Politeknik itu kita biasa sebut ketua jurusan seperti itu. Jadi kita kalau ada administrasi ngurus apa ke Kaprod lalu ke Kajur. Terus mengenai lingkungan, kalau di Politeknik itu sistemnya paketan gitu loh. Jadi kita nggak usah milih kita mau ngambil SKS berapa atau gimana. Jadi kalau di Politeknik ya masuk bareng, lulus bareng, itu enaknya. Terus
yang aku rasain pas kuliah di Politeknik itu bener-bener kekeluargaannya tuh kental banget gitu loh. Karena kan kita 3 tahun bareng, 4 tahun bareng, ya sama-sama orang-orang itu doang gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita pindah-pindah kelas, kita rebutan kelas, kita mikir nanti yang mau ngambil SKS berapa. Ya 4 tahun, 4 tahun, kita bakal lulus ya 4 tahun. Kita kuliah ya 4 tahun, kita kuliah ya 3 tahun, seperti itu. Jadi nggak ada sistem yang kita lulus cepet gitu, nggak. Kita semua paketan. Terus apa ya, ya tadilah kalau pengajaran. Terus ada yang suka salah kaprah ya, bahwasanya bilang Politeknik itu yang diunggulin hanya praktek-prakteknya aja, kerja-kerjanya aja. Padahal kalau kita lakukan, kalau kita menjalannya itu nggak semuanya praktek ya. Kalau teman-teman tahu di semester 1 tuh ya tetap ada fisika, ada matematika, karena saya teknik elektro, jurusan teknik elektro, tetap aja ada fisika, ada tadi matematikanya 2 kali gitu, matematika 1, matematika 2. Jadi image mengenai apa-apa praktek itu ya emang benar, tapi juga salah gitu loh. Kita juga mementingkan teori gitu loh. Jadi sebelum kita praktek pun kita belajar teorinya dulu. Nah, apa yang mau dipraktekkan kalau kita nggak belajar teori, tetap kita bakal diajarin teorinya. Contoh kalau saya di distrik itu pengasutan motor listrik bagaimana, ya kita pelajarin dulu kenapa motor itu diasut, kenapa motor itu harus menggunakan pengasutan jenis ini gitu loh. Ada apanya sih? Nah, kita cari tahu gitu loh. Apa namanya? Teorinya tuh seperti apa? Kenapa sih harus ada apa? Kenapa sih arus start itu besar? Bagaimana sih menanggulanginya gitu? Itu bakal dibahas juga. Jadi nggak cuman dikasih job, kasih job dikerjain tanpa kita diterangkan teorinya. Tetap aja kita bakal diterangin teorinya gitu. Terus materi-materi dasar seperti itu ya tetap aja diajarin. Jadi banyak yang salah kaprah bahwasanya nanti masuk Politeknik itu kita bakal ngajarin bener-bener di luar ekspektasi kita. Enggak. Kalau saya emang domain background saya dari SMK, tapi percaya atau enggak, saya satu-satunya SMK di kelas saya. Yang lain SMA. Dan semuanya itu bisa apa ya? Dan semuanya itu bisa ngikutin alur. Ya kalau kalian emang udah keterima, apalagi kalian jalur tes, jalur tulis ya, itu pasti ya level pemikiran kalian itu pasti tinggi gitu loh, dan pasti bisa ngikutin arus yang berjalan. Bagi anak SMA dia bakal nguasain semester pertama, semester kedua, karena di situ mata kuliah umum matematika fisika ya, bagi anak SMK kan bener-bener itu harus bisa ngimbangin. Nah nanti pas udah itu kita bakal praktek, nah di situ anak SMK unggul. Tapi SMA pun unggul asli, bagi dia yang ngikutin arahan dosen, bagi dia yang belajar, bagi dia yang mencari tahu, pasti bisa juga. Jadi aslinya nggak ada pengelompokan antara SMA dan SMK. Kalau udah masuk satu kelas, ya dia bakalan apa namanya, bakalan sama gitu, bakalan diajarin hal yang sama, tidak ada yang dibeda-bedain. Mau kamu SMA, mau kamu SMK, bakal sama seperti. Jadi jangan khawatir gitu loh, saya dari SMA saya nggak ngerti teknik, saya nggak itu. Ya kalau kamu emang minat, kamu memang memilih seperti itu, ya silahkan masuk saja seperti itu. Paling itu ya pengalaman yang aku rasain kuliah di Politeknik itu. Kekeluarganya itu sangat kuat sekali gitu loh. Kalau ada teman kita yang bermasalah pasti dibantuin. Kita nggak meninggalkan teman sendiri gitu loh. Masuk bareng, lulus bareng, itu yang kalau di Politeknik saya ya, Politeknik di Bandung itu benar-benar sangat kuat sekali. Paling itu, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.